Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini tanggal 12 September tahun 2022 telah hadir bersama saya di podcast ala AKC ini. Ya, mungkin sebagian teman-teman tidak asing lagi ya, narasumber kita ini berasal dari Bakongan, tentu Bang Wan. Pada kesempatan ini saya mempersilahkan kepada Bang Wan untuk memperkenalkan diri lah. Ya, kepada Bang Wan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap T. Kurniawan Tes dari Bakongan. Umur berapa Bang? Umur sekitar 48 tahun. Jadi ini maaf nih Bang, T itu Teku ya? Teku. Oh memang Teku Bang? Teku. Saya baru tahu teman-teman ya, Teku. kalau Bang Wan ini, padahal ini abang saya ini nikah sama kakak saya. Saya tidak tahu kalau Bang Wan Tes ini memang Teku. Kalau Teku ini di sini berarti keturunan daripada raja-raja dahulu Bang ya? Ya. Gini Bang Wan, ya kita di sini podcast ala AKC, santai. Kalau mau kopi kita pesan kopi, kalau mau teh kita bisa sambil minum teh. Ada request kopi, minta kopi? Nggak usah, udah. Cukup sementara. Sementara. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya berterima kasih yang pertama kepada Resto Cafe Saung Bambu Koke Aceh yang telah memfasilitasi kami untuk podcast di tempat Saung Bambu ya. Jangan lupa teman-teman, kalau melintas atau melewati daerah Tapak Tuan, tentu di kampung atau desa Luk Ketapang, mampir saja ke Resto Cafe Saung Bambu Koke Aceh karena di sini banyak menu ya. Oke, di sini langsung saja Bang Wan. Mau saya tanyakan kepada Bang Wan. Bang Wan sekarang yang kami tahu masih aktif di tempat replika ataupun tempat pelatihan manasik haji. Manasik haji. Di situ Bang Wan sebagai panitia ya. Ya. Jadi Bang Wan pernah ngomong sama adik, nanti kalau sudah siap nanti abang silakan cerita. Bahkan abang minta kepada tim AKC ini untuk membuat video ya. Ya, video masal dari apa? Karena tempat manasik haji dan umrah itu cetusan dari almarhum Abun Tunku Hasbi Nyak Diwa. Beliau sering membuat tempat manasik di komplek Pesantren Daur Rahmah Kota Pajar. Betul. Kebetulan tempat lokasinya kan agak sempit, dan pun kedua pun beliau pun ingin membangun kampung halaman beliau sendiri di Bakongan. Jadi tercetuslah beliau sekitar tahun 2018 untuk membuat tempat manasik haji dan umrah terlengkap. Kalau kita bilang bisa di Aceh Selatan dan Aceh lah. Jadi pantai Bakongan tu ibaratkan seperti pantai Jeddah. Menurut beliau kan, karena posisinya. Program ke depan Masjid Terapung juga ada Bang ya? Ya, ada. Itu ada karena itu selain tempat manasik haji dan pun untuk apa? Wisata, tempat wisata. Wisata religi. Religi ya. Karena harus mirip dengan pantai Jeddah. Itu dia cerita beliau yang harus kita teruskan sampai sekarang, harus terlaksana lah. Jadi program yang abang jalankan sekarang itu memang masih program daripada almarhum Ayah Abun semua, nggak ada yang ditambah? Nggak ditambah. Itu posisinya, letaknya, gambarnya sudah beliau apakan dengan ukuran tanahnya yang di sini harus semua itu harus harus persis. Sebab itulah amanah beliau yang harus kita jalankan sekarang bersama dengan termasuk tadi di bawah abang ada bilang sama saya, sama adik ya, itu nanti ada replika kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Itu berarti memang sudah dari program dari beliau? Ya, sebab itu kan replika itu jumlahnya 6 semua.
Pertama tempat menasi khusus menasi umrah kan. Di situ ada dengan Kaabah dan tempat sa'i, Safa dan Marwah. Kemudian diselingi dengan itu replika wisata tadi sebanyak 6. Berarti pertama kendi raksasa. Kendi raksasa. Ya, satu guci raksasa, kereta Nabi Adam, terus peti karun. Peti karun. Sudah tu yang kelima kapal Nabi Nuh. Baru akhirnya ditutup dengan tugu sejarah. Oh, nanti ada tugu juga. Nah, tugu sejarahnya maksudnya untuk ini supaya orang Bakongan kan supaya tahu. Berarti anak-anak sekarang kan belum enggak pernah tahu lagi siapa neneknya nanti apa kan. Ya. Keturunannya yang maksudnya keturunan yang atau yang raja-raja atau yang apa-apa kan di tugu sejarah itu kan kita tulis semua. Siapa orang kaya Bakongan dulu atau apa. Disitulah harus ada tulisan di tugu sejarah itu. Itu masuk amanah beliau untuk diteruskan gitu. Jadi Bang, ini yang sudah siap Ka'bah replikanya. Ya. Sepeda. Tempat sa'i. Tapi memang belum begitu rampung kan, tapi udah bisa. Ini setelah masa pandemi ini kan udah bisa orang naik haji lagi kan. Yeah. Berarti ini sudah pernah itu menasi haji di tempat itu. Udah Bakongan ini ya. Udah mulai. Sudah mulai. Yang dipimpin langsung oleh anak beliau Tunku Haji Ijraduddin. Abu Cud. Dan pun menasi umrah pun sudah pernah juga oleh anak beliau juga Tengku Haji Muhammad Abu Lut. Ya. Jadi ini Bang, kalau misalnya untuk lanjutan itu mengenai biaya itu bagaimana Bang? Itu kita bilang bisa swak kelola atau bisa sekarang karena beliau nggak ada lagi kan. Ini ya ada kayak misalnya bisa diteruskan nih kayak ini kan kita bilang masa sekarang lah kan. Yeah. Pimpin sekarang kita bilang ada Tuku Amran kan. Oh, termasuk bupati. Tuku Muda. Beliau lah yang apa? Maksudnya Tuku Muda siap untuk mengawal untuk pembangunan itu. Dan pun itu ada juga yang sudah ikrar. Maksudnya untuk yang membuat itu kan. Berarti ada yang kayak misalnya Ka'bah itu langsung berarti itu dari sumbangan dari Bang Mus Pantai Cahaya. Kalau tempat sa'i Tunku Abraham Muda yang sudah ada kan yang sudah dibikin tuh. Kalau guci raksasa sudah ada tuh, itu dari istri Tunku Amran. Ibu Bupati sekarang. Ibu Bupati, Ibu Kelly ya. Ibu Kelly dan nggak lupa itu berarti kereta Nabi Adam pun udah yang disumbang langsung oleh yang punya Saung Bambu nih. Ya, termasuk Dr. Faisal dan Ibu Dahlia selaku owner Saung Bambu. Owner Saung Bambu. Mereka udah karena janji mereka dulu kan udah untuk membuat sepeda Nabi Adam. Berarti itu sudah terlaksana, sudah ada. Berarti kalau ukuran replika ini Bang dari almarhum juga Bang? Ya. Karena kan beliau lebih tahu ya, lebih kurang berdasarkan kitab sejarah ya Bang ya. Maksudnya ini kan dalam pembuatan ini kan kami pun dari panitia kita bilang atau dari saya sendiri yang dari dulu memang bersama Abun apa yang di ngomong-ngomong Abun kan semua masih teringat kan. Jadi ya ini harus kita laksanakan dan dalam pengerjaan ini pun harus saya minta persetujuan dari anak beliau dulu sama Abu Cud sama Abu Lut. Berarti kalau ada sesuatu yang mau dibikin harus kami berumbuk dulu kayak mana menurut amanah dari beliau. Tapi gini Bang, hati-hati juga loh Bang Wan. Saya pernah pada suatu saat kemarin mungkin terlambatnya panitia bikin rapat tentang apa namanya keramik
Ka'bah ya, yang sumbangan dari ladang rimba atau dari Trumon. Jadi itu sempat saya dimimpikan sama almarhum ayah Abun, disuruh tanya ke Abu Lut. Abu Lut mengakui 1.000 perak pun tidak kurang. Diakui sama Abu Lut, terlambatnya rapat panitia bahwa uang disumbangkan oleh si A. Ada kan yang sempat ditelepon sama Abu Lut Bang Wan selaku bendahara ya? Bukan. Panitia lah. Ya, panitia. Itu ada kan? Karena saya telepon Abu Lut, saya jumpai setelah itu. Memang diakui betul telatnya kami duduk. Pengakuan Abu Lut. Makanya kalau untuk menjalankan program ini memang hati-hati. Memang masih hati-hati. dikawal nih kayaknya. Sebab pun ini pun kalau saya maksudnya pribadi maksudnya dalam panitia masuk panitia, tapi memang kemana kita bilang, karena selain apa dari Abun kan, maksudnya itu Abun setiap hari kalau udah ke Bakongan pasti saya yang mendampingi beliau. Dan pun siapa yang nanti datang, siapa yang mau kasih sumbangan kan, semua pasti diberitahu sama Abun. Jadi ini mudah-mudahan kan, orang yang pernah mengikrarkan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan lah setelah ini, biar itu yang rencana beliau, cerita beliau bisa terlaksana semua. Jadi Bang, kalau boleh tahu ya, kira-kira lebih kurang kalau boleh kita ngomong di tempat podcast Ala AKC ini ya, anggaran yang sudah kita habiskan di situ kira-kira udah berapa Bang? Lebih kurang? Ya kalau anggaran tuh itulah, karena itu untuk sementara setelah beliau meninggal kan, berarti untuk pelaksanaannya itu dari sumbangan, dan pun ada sekarang udah melalui maksudnya arahan dari Duku Muda kan untuk membuat dari tahun 2020 lah kita bilang kan. Udah mulai ada yang memperhatikan ya, Abang memperhatikan, ya. Jadi kalau lebih kurang menurut Abang ini memakan biaya ratusan juta yang udah lewat ya, Bang ya? Ratusan juta. Mungkin kalau yang ke depan ini sampai miliaran ya. Ke depan ini pun kemarin udah datang pun tim konsultan dari dari dosen dari Banda Aceh kan, masalah Masjid Terapung kan. Oh, program Masjid Terapung ini bakal dilanjutkan sekarang juga ya, untuk segera, karena yang tahu orang sekarang ini kalau di Bakongan kita bilang orang tahu itu Masjid Terapung, lokasi itu Masjid Terapung, padahal itu beliau itu berarti tempat menasi dan nasi haji dan umrah. Jadi beliau ada bikin nama tu Raudatul Iman. Raudatul Iman. Ya, nama tempat menasi, bukan sekarang maksudnya dulu ya orang bilang untuk Masjid Terapung, tapi enggak, ni wisata iman, berarti Raudatul Iman namanya. Berarti wisata religi Raudatul Iman. Tengku Syekh Haji Muhammad Dia. Iya, pokoknya nama beliau lah. Nama beliau. Dan pun jalan tu pun udah wawancara sama Tengku Muda dan sama Nyak kan, yang masih hidup kan. Berarti Nyak pun mengizinkan ke jalan yang udah di aspal tu kita bikin nama Abun. Tengku Syekh Hasbi Nyak Diwa. Hasbi Nyak Diwa, itu jalan tu. Supaya mendukung lah kan. InsyaAllah. Supaya tahu bahwa itu tujuan Abun untuk apa? Untuk kemajuan daerah kita Aceh Selatan lah pada umumnya bilang kan, supaya tahu orang berarti ada tempat wisata selain tempat menasi yang terlengkap. Itu yang terlengkap, karena itu lengkap semua di sebelah sana, itu lengkap dengan Jabal Rahmah, Muzdalifah, Arafah, Terowongan Mina dan Jamarat. Itu pun mungkin tahun-tahun depan tu harus segera ya diberlanjut terus. Karena pun kalau beliau masih ada itu lain cerita. Itu kerasa udah selesai. Udah selesai. Itulah kita yang melanjutkan ini, itulah tempat kita bertanya, itulah nanti masih adanya kan. Nanti baru Abu Cut, Abu Lut, apa yang harus kita kerjakan di situ. Jadi perjalanan Abang sampai sekarang tidak ada kendala kan? InsyaAllah.
InsyaAllah kalau dalam untuk melaksanakan itu rasanya mulu-mulu sajalah, karena mungkin itulah karena dari Abun kan, mungkin amanah beliau yang kita laksanakan secara ikhlas, ya, mungkin itu semua sukses lah dalam perencanaannya kan dan pun di belakang ni kayak Tuku Abraham Muda pun dia mau kan, asal kalau kita mau ngomong itu masalah itu dia mau lah, cepat ditanggapi. Cepat ditanggapi. Seingat abang, udah berapa tahun ini bergerak buat tempat manasik haji ini ataupun untuk manasik ya? Berarti dari Abun masih hidup atau setelah Abun? Dari pertama kali peletakan batu pertama, teringat abang? Ya, itu sekitar tahun 2018 tuh. Oh 18. Ya. Sudah 4 tahun lebih kurang bang ya? Ya, setelah Abun naik haji terakhir kan. Umrah. Dan pun jangan lupa tadi nama tempat menasik Raidatul Iman tu, Abun beri nama tu waktu Abun berangkat umrah terakhir kali. Iya. Kalau enggak salah bulan 9 2019 tu terakhir. Abun itulah waktu tu perlu kita, maksudnya selain swadaya masyarakat kan, ini tu kan perlu kita masukkan ke pemerintah biar itu terlaksana lengkap kan. Jadi kan perlu membuat harus ada namanya kan. Iya. Makanya kasih minta sama Abun. Berarti waktu tu masih Abun di sana membuat nama Raidatul Iman. Iya. Tempat menasik haji dan umrah. Mungkin ada tambahan dari Bang Wan untuk ya, mungkin ada yang mau ditambah, silakan Bang. Itulah kita harapkan semoga masyarakat Aceh Selatan, khususnya Bakongan kan, sebagai kadang ada yang di luar Aceh Selatan ni kan, mohon kalau dah tahu ni apa tujuan Abun untuk apa kan, mudah-mudahan lah untuk memberi spirit dan bantuan lah supaya yang diceritakan oleh beliau terlaksana. Jadi kalau ada yang mau menghubungi lewat telepon atau WA, ada nomor nanti Bang yang bisa kita... Ya, bisa ada nomor. Dan dusun panitianya pun sudah ada kan. Ya, mungkin karena, di nomor ini aja nanti. Ya. Yang nomor Abang kasih tahu ke kita. Ya. Ya. Supaya nanti kan itu karena cita-cita beliau tu kita bilang semoga selesai semua kan, insyaallah. Dan pun di situ ada tempat wisata nanti, tempat menasik haji lagi kan. Dan menasik haji itu bukan khusus untuk beliau aja, bukan untuk anak beliau misalnya menasik ini. Dan menasik itu bisa bebas untuk terapul manapun untuk bisa melaksanakan situ. Itu memang sudah dibahas Bang ya? Ya, sudah dibahas. Masya itu bukan Allah. Memang itu bukan khusus untuk masyarakat Bakongan atau pribadi beliau, tidak. Bahkan admin saya sendiri tidak ngerti, makanya di sini berterima kasih banyak karena informasi yang abang beri ke kami ya, termasuk ke kalangan umum. Ya. Itulah kita minta kepada masyarakat Bakongan pun itu juga harus mendukung lah, mendukung untuk terlaksana itu, karena itu untuk kemajuan kita juga Aceh Selatan kan pada umumnya. Ya. Jadi Bang, sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus masalah-masalah kendala di lapangan sudah tidak ada lagi. Ya. Salah paham yang dulunya pun udah kita ada titik temu semua. Udah kita perbaiki sikit-sikit kan, dan pun dulu karena itu agak berhenti sebentar tu kan karena ada pandemi kan. Tapi sekarang kan masyarakat Bakongan udah tahu, udah tengok waktu orang tu menasik haji, waktu dibikin sama Abu Cut. Kamu mulai dah tahu dia ramai-ramai orang datang ke situ kan. Berarti tujuan Abun udah nampak sama orang Bakongan. Berarti Abun bikin ini untuk kita. Dan pun kadang-kadang kalau udah ada menasik atau apa kegiatan besar di situ,
Dan pun selama waktu Abun masih ada beliau situ setiap hari waktu membuat itu kan, itu rezeki orang nelayan pun banyak. Masya Allah. Bertambah orang tu, bertambah. Kami sering itu waktu ada almarhum sering panggang ikan kan, ikan segar tu langsung dipanggang tu, panggang. Bertambah tu rezeki bertambah banyak. Dan pun ini, waktu sekarang pun gitu juga. Ini ada orang menasi misalnya kan, setelah menasi itu pasti rezeki laut tu banyak. Karena di situ kan khusus ada tempat menurunkan ikan kan, ikan segar itu. Nanti kalau udah sunyi nanti ikannya pun sunyi juga. Sunyi banget. Itu. Memang kalau Bakongan ini kalau kita lihat dari kamera drone memang cukup bagus, Bang. Ya. Cuman itulah kalau dulu tidak ada penarik, istilahnya macam wisata religi. Ini kan udah ada penarik wisata religi ya kan. Kalau dulu cuma melintas saja. Ya, lain cerita kalau kita kampung. Kalau kampung memang sudah di daerah situ kita bermain ya kan. Nah, tetapi kalau udah ada dengan salah satu penarik wisata religi, ya apalagi mengenai macam ini kan tempat mana sih? Jadi orang pun penasaran mau lihat replika Ka'bah langsung, sepeda Nabi Adam, terowongan Mina, ya kan? Nah, terus di situ nanti juga bisa ya menikmati suasana laut, ya kan? Yang di pantai-pantai Bakongan, ikan segar juga dekat dengan nelayan dan pasar, Bang ya, dekat ya. Ya. Di khusus lengkap. Karena pun pemerintah sekarang pun orang tu lagi menggalakkan itu kan. Tempat wisata kayak sekarang kan kayak api juara api kan, kayak Segantang Sirah kan. Itu kan dekat-dekat tu kita bilang ini nanti tempat wisata ni ada Pulau Duanya, ada puncak Segantang Sirah gitu. Tapi jangan salah loh, Bang. Dari tempat wisata religi ini ya, tapi penglihatan drone ya, pesawat drone pakai kamera drone yang kemarin kami terbangkan. Nampak Pulau Dua. Ya nampak kan. Makanya nanti kalau kapal Nabi Nuhnya agak tinggi, itu kita bisa naik ke atas, bisa nampak pakai teropong ya. Bisa untuk melihat teropong bulan waktu mau bulan puasa. Oh iya. Dan pun teropong itu pun udah ditulis juga sama Dr. Faisal. Oh sudah. Beliau yang akan beli itu nanti, sumbangan dari beliau. Berarti jauh kali sudah cara berpikir almarhum Ayah Wabun ini. Ya, almarhum pun memang udah terpikir sama beliau semua. Dengan tempatnya itu nanti sebelum tempat Ka'bah tu nanti ada dengan kolam-kolamnya nanti. Itu udah lengkap semua, memang udah tertata semua. Makanya kita ni tinggal menjalankan aja gambar yang sudah ada dan bentuk-bentuk yang sudah ada yang beliau cetuskan kan. Baiklah teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa kami bincang-bincang sama Bang Wantes ya. Lebih kurang di sini kami meminta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.